Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Selestari selaku fasilitator saya. Yang saya hormati pula Bapak Turut selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik dengan Bapak Joko Santoso. Saya juga akan melaksanakan praktik coaching untuk supervisi akademik. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran, pengembangan kemampuan guru, dan juga melakukan perbaikan pembelajaran jika diperlukan. Beberapa hari yang lalu saya sudah melaksanakan kegiatan pra-observasi juga observasi. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan coaching untuk pasca observasi. Selamat pagi Bapak Joko. Selamat pagi Bu Disti. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Bu Disti, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Saya minta waktunya sebentar ya Pak Joko. Siap Bu. Dan ini maaf, ini di taman saja biar kita kelihatan lebih santai, lebih nyaman gitu Pak. Ya, apa-apa lebih asik ini ya. Iya. Nah, terkait dengan apa yang sudah dilakukan Pak Joko kemarin saat praktik mengajar di kelas, dan saya juga sudah mengobservasinya. Baik Bapak Joko, dari perbincangan kita kali ini nanti apa yang ingin didapat oleh Pak Joko? Ini Bu, dari perbincangan kita pagi ini mungkin saya ingin mendapatkan hal-hal tertentu terkait dengan kegiatan pembelajaran yang telah saya laksanakan beberapa waktu yang lalu ya. Tentunya dalam saya melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ada hal-hal yang mungkin sudah baik dan ada hal-hal mungkin yang perlu diperbaiki. Jadi pada kesempatan ini saya ikut hanya ingin sharing-sharing aja Bu. Sharing-sharing aja terkait mungkin apa yang harus dibenarkan dan apa yang perlu diperbaiki. Itu. Ya, jadi Pak Joko ingin sharing tentang pembelajaran yang sudah dilaksanakan ya Pak? Betul sekali. Iya. Sebelumnya saya ingin tahu bagaimana perasaan Pak Joko setelah mengajar kemarin. Apa yang dirasakan Pak? Ketika melakukan kegiatan pembelajaran kemarin itu tentunya saya senang daripada kok kegiatan pembelajaran sebelumnya. Saya lebih senang karena dengan pembelajaran yang dilakukan kemarin itu anak-anak itu lebih antusias dan sesuai dengan kegiatan mungkin pra observasi ya Bu ya. Dulu ada percakapan dengan Bu Kristi itu saya ingin segera mencoba mempraktikkan apa tuh itu yang namanya pembelajaran diferensiasi, yang namanya pembelajaran sosial emosional, dan pada pembelajaran yang kemarin saya lakukan saya sudah mencoba untuk melakukan hal-hal tersebut. Ternyata lebih antusias, anak-anak merasa lebih senang ketika melakukan pembelajaran dengan saya di kelas itu. Jadi ya kalau secara perasaan saya senang dan saya berusaha ingin mencoba lagi hal-hal yang seperti itu. Iya Pak, kemarin saya juga melihat di kelas itu, di kelas Pak Joko anaknya sangat antusias waktu Pak Joko melakukan praktik pembelajaran. Nah, di sini saya akan bertanya pada Pak Joko, apakah rencana Pak Joko yang kemarin disampaikan saat pra observasi itu sudah tercapai? Kalau menurut saya sih sudah tercapai ya Bu ya. Untuk pembelajaran diferensiasinya menurut saya sih sudah saya terapkan juga ya di situ, dari ketiga-tiganya, dan juga pembelajaran sosial emosionalnya saya juga sudah mungkin memetakan mereka dengan posisi mereka dan mungkin dengan kebutuhan dasar mereka, kebutuhan emosi mereka. Sepertinya kalau terkait dengan itu sudah semua. Iya. Dari tahapan-tahapan yang sudah Pak Joko rencanakan, apakah juga sudah terlaksana semuanya Pak? Tahapan demi tahapan sudah semua Bu, sudah semua. Saya mungkin untuk pembelajaran diferensiasinya ada pembelajaran diferensiasi konten, proses, dan juga produk, itu sudah sesuai dengan urutan yang ada di RPP saya, dan menurut saya itu sudah tercapai semua, termasuk untuk PSE-nya atau pembelajaran sosial emosionalnya. Itu bisa di awal ada mungkin anak-anak untuk mengemukakan pendapat mereka tentang perasaan mereka hari ini seperti apa, apakah sedih ataupun senang, dan anak-anak dengan media hanya dengan menggunakan
dengan feeling board aja ternyata anak-anak senang banget, mereka mampu mengeluarkan unek-unek mereka, perasaan mereka dan menuangkannya di feeling board. Menurut saya sudah tercapai semua. Sekali ya Pak Joko. Ya, tadi Pak Joko sudah merasa bahwa pembelajaran sudah sesuai dengan rencananya, kemudian tujuan pembelajarannya. Kira-kira anak-anak sudah tercapai atau belum dengan tujuan pembelajaran yang Pak Joko inginkan? Sudah ya Bu ya, sudah juga. Anak-anak tujuan pembelajarannya kalau kemarin kan melalui melihat gambar ya Bu, mengamati gambar, terus melihat video, kemudian langsung juga mempraktikkan. Itu juga anak-anak kemarin ya memang kebutuhannya itu dengan melihat mereka juga antusias untuk melihat video itu. Yang mungkin anak-anak itu sering melihat gambar juga, anak-anak juga senang sekali dengan gambar karena di pembelajaran tersebut saya menyajikan sesuai dengan kebutuhan anak itu. Ada anak yang mungkin sering nonton video, saya sajikan video. Yang suka gambar, saya sajikan gambar juga. Kemudian ada yang praktek langsung yaitu dengan yang jari metal. Anak-anak jadi kalau menurut saya itu sudah tercapai semua, tercapai di tujuan pembelajaran melalui mengamati gambar, siswa mampu untuk mengidentifikasi organ dan tanda fungsinya melalui diskusi kelompok. Kemarin diskusinya juga asik banget itu Bu. Dan setelah itu saya tanya di akhir, ternyata setelah direfleksi anak-anak kemampuan pemahamannya juga bagus sekali menurut saya. Ya, kemarin di kelas saya juga lihat diskusinya berjalan bagus sekali ya Pak Joko. Ya. Nah, mari kita identifikasikan bersama terkait dengan pembelajaran kemarin. Coba Pak Joko sampaikan hal baik yang harus dipertahankan apa dan hal yang masih kurang dan perlu kita tingkatkan apa. Kalau menurut saya pribadi nih ya Bu ya, Iya. hal baik yang mungkin perlu dipertahankan ya dengan mempertahankan pembelajaran berdiferensiasi dan memperhatikan kondisi sosial emosional anak itu. Itu kalau menurut saya perlu sangat perlu untuk dipertahankan, karena jika itu dilakukan setiap kali pembelajaran ternyata anak-anak itu merasa terpenuhi kebutuhan belajarnya, karena memang saya selaku guru menyajikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu yang pertama ya Bu ya, yang mungkin perlu dipertahankan dan bahkan perlu dikembangkan lagi ya. Kemudian untuk yang mungkin ya perlu perbaikan, kalau menurut saya ditingkatkan atau perlu diperbaikan gitu ya Bu ya, ya masih sama juga dengan yang namanya pembelajaran diferensiasi itu. Jadi karena saya itu baru dapat ilmu pembelajaran diferensiasi, pembelajaran apa itu Bu? Diferensiasi. Iya, berdiferensiasi itu kan dari Ibu Pristi aja. Sebelumnya Iya. saya juga belum pernah mendengar itu apa. Nah ternyata saya mendapatkan ilmu baru dari Ibu Pristi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya karena itu adalah ilmu baru, masih jauh sekali ya Bu ya pengalaman saya terkait dengan itu. Yang perlu ditingkatkan ya mungkin masih di pembelajaran diferensiasi akan lebih baik lagi begitu. Iya, bagus ya Pak Joko. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan area pengembangan yang dilakukan Pak Joko barusan itu tentang pembelajaran diferensiasi ya. Nah, pastinya kan Pak Joko ada cara-cara atau strategi apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan tadi yang masih kurang. Coba Pak Joko ceritakan dengan cara apa Pak Joko memperbaiki. Yang mungkin begini Bu, salah satunya ya mungkin ada beberapa cara, ada beberapa opsi, tapi nanti entah mana dulu yang akan terlaksana. Iya. Yang pertama, kebetulan kan kita satu sekolah itu ya, ketika saya ada kendala terkait dengan pembelajaran diferensiasi, saya mungkin bisa sering-sering kepada Bu Kristi ya, Ya, bisa bisa. tanya-tanya seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya sumber untuk peningkatan diri saya atau kemampuan mengajar saya kan tidak harus dengan teman sejawat saja, karena juga melalui ada KKG. Di beberapa waktu yang lalu itu ada KKG membahas tentang PMN. Nah itu juga banyak ilmu sekali Bu yang didapat dari situ, yang bisa melalui pengembangan atau diklat-diklat pengembangan diri yang lain. Mungkin seperti itu Bu. Ya, bagus sekali ya rencananya Pak Joko tadi bisa sharing dengan rekan sejawat, bisa melalui KKG. Terus kira-kira Pak Joko kapan akan melakukannya? Kalau itu situasional ya, tentunya ketika saya kalau mau melakukan kegiatan belajar itu ya ketika saya butuh dan saya sudah berbekal ilmu ya pemahaman dari Bu Pristi, nanti ketika kalau saya ternyata ada kesulitan ya mungkin saya serta-merta langsung minta bantuan Bu Pristi atau sharing-sharing gitu
depan mungkin kita bisa bicara seperti ini lagi Bu. Nah kalau yang KKG itu memang sudah terjadwal ya Bu ya, setiap hari Sabtu itu. Nah kalau pengembangan diri yang lain itu belum terjadwal, itu kadang ada kadang enggak, bisa saja volumenya 1 bulan ada kadang 2 kali, kadang-kadang bisa 3 bulan hanya sekali. Jadi itu mengikuti nanti Bu untuk yang pengembangan dirinya. Ya, terima kasih sekali rencananya Pak Joko, dan saya berharap Pak Joko tadi juga sudah mencatat hal-hal kecil seperti itu agar tidak lupa, kemudian segera ditindaklanjuti. Terkait dengan pengembangan Pak Joko sendiri ya, kira-kira dari sini, dari lingkup sekolah ini, siapa yang menjadi sumber inspirasi atau yang memotivasi Pak Joko dalam melaksanakan ini? Kok Pak Joko begitu semangatnya melaksanakan ini? Ya yang pertama yang memotivasi itu sebenarnya diri sendiri ya Bu ya, diri sendiri memotivasi. Saya berharap saya bisa menjadi guru yang betul-betul mampu dan memampukan diri untuk menjadi guru yang profesional tentunya Bu ya. Itu dari semangat dari diri sendiri. Kemudian yang dari eksternal mungkin dari kepala sekolah selalu memotivasi dan memberikan support kepada saya ya terkait dengan motivasi intrinsik tadi Bu, agar saya bisa betul-betul menjadi guru yang profesional itu. Kemudian yang ketiga rekan sejawat, tentunya ya rekan sejawat seperti Bu Kristi itu kan juga sangat memotivasi saya dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin itu Bu. Iya, bagus sekali ya, ternyata motivatornya Pak Joko ada kepala sekolah, ada rekan sejawat. Nah, terkait dengan rencana Pak Joko tadi, apakah Pak Joko punya jadwal khusus untuk merencanakan atau tidak? Sesuai tadi yang saya sampaikan itu ya Bu ya. Kalau terjadwal sih ada beberapa yang terjadwal seperti KKG terjadwal Bu. Kemudian kalau untuk pengembangan diri yang lainnya belum terjadwal. Dan misalkan dengan rekan sejawat juga belum terjadwal, itu secara sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Iya, bagus ya Pak. Bagus sekali itu Pak Joko, selalu semangat itu untuk untuk mengamalkan ilmu dari kita dan juga untuk mengembangkan ilmu kita supaya ilmu kita juga selalu bermanfaat. Nah, dari Pak Joko yang disampaikan ini kira-kira masih ada atau tidak Pak yang mengganjal di hati? Masih ada unek-unek atau apa? Sampai saat ini belum, tidak ada. Tidak ada, iya. Oke Pak Joko sudah melaksanakan kegiatan dari awal ya Pak. Saya berharap kegiatan observasi dan pasca observasi ini sangat bermanfaat untuk Pak Joko dan juga untuk menjadi perbaikan kita secara signifikan agar siswa-siswi di SD Negeri Kedungmulyo ini semakin bagus hasilnya, semakin anak-anaknya juga semakin cemerlang nih Pak. Nah, terima kasih atas kesempatan dan waktunya yang Pak Joko berikan. Saya bisa belajar untuk mensupervisi akademik, mengcoaching. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi. Amin. Sama-sama. Ya, demikian kegiatan pasca observasi dalam rangkaian supervisi akademik yang telah saya lakukan. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.